maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Mas Pulung, ya sama-sama memanggil ini karena sepertinya ini masalahnya sudah urgent. Sudah urgent dalam keadaan barusan genting sih sekali. sebenarnya. Barusan dan memang ini membutuhkan perhatian khusus ini. Benar. Jadi di Kediri kebetulan ada penertiban penghuni dari yang katanya aset Pemprov Jatim gitu loh. Nah, ini aset Pemprov Jatim ini kabarnya mau dipakai untuk kebutuhan pengembangan rumah sakit. Sementara warga di sana ada yang tinggal. Sudah lama, bukan Sudah ada yang puluhan tinggal, sudah tahun. lama. Nah, ini gimana seperti apa kondisi di lapangan? Kita coba lihat dulu bagaimana liputan teman-teman yang ada di lapangan. Warga Kelurahan Mojoroto dan mahasiswa PMII Kota Kediri ini histeris saat petugas Satpol PP Provinsi Jawa Timur melakukan penertiban aset pada Senin kemarin. Mereka mencoba menghadang petugas yang masuk ke kawasan perkampungan warga. Meski mendapatkan penolakan dari warga dan mahasiswa, penertiban aset yang dilakukan Satpol PP Pemprov Jatim juga TNI Polri akhirnya tetap berjalan. Total ada 26 kafling aset milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur baik berupa lahan kosong maupun bangunan rumah yang ditertibkan. Namun sebagian warga masih memilih bertahan karena mereka menuntut ganti rugi bangunan kepada pihak rumah sakit. Terkait hal tersebut, warga juga telah mengajukan gugatan ganti rugi bangunan ke Pengadilan Negeri Kota Kediri. Yang memberi kuasa kepada saya itu ada 13 pemberi kuasa dan total bangunannya kurang lebih ada 18. Tuntutan mereka sederhana, supaya diperlakukan sebagai manusia, tidak diusir seperti binatang. Mereka minta ganti rugi bangunan, itu pun angkanya tidak ditentukan, tetapi berdasarkan penilai dari jasa penilai atau appraisal. Rencananya aset tersebut akan digunakan untuk pengembangan rumah sakit Daha Husada milik Pemprov Jatim di Kota Kediri. Menurut pihak rumah sakit, selama ini pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah sosialisasi untuk penertiban aset. Pihak rumah sakit menilai ganti rugi tidak bisa diberikan sesuai dengan perjanjian saat awal mulai penempatan aset. Pada pagi hari ini adalah proses penertiban yang dilakukan setelah semua proses sosialisasi, perundingan, dan terakhir adalah proses masuk ke dalam prosedur. Ada 3, 1 teguran. Teguran itu ada 3 kali, surat teguran 1, surat teguran 2, dan surat teguran 3. Kemudian dilanjutkan dengan proses surat peringatan. Surat peringatan juga ada 3 kali, surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Semua prosedur ini sudah kita lewati untuk proses penertiban ini. Tetapi tidak ada ketemu, tidak ada jalan ketemu pada sebagian. Ya, tetapi sebagian orang ya itu sudah dengan sadar mengosongkan diri. Sementara itu sidang gugatan ganti rugi bangunan rencananya akan digelar pada tanggal 7 Juni nanti. Warga berharap pihak tergugat bisa memberikan ganti rugi bangunan yang sesuai.
Ya, ketegangan ada di lapangan. Benar, ketika kita melihat kondisi video tadi ya. Mudah-mudahan suasana dialog malam hari ini cair karena kita tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik dari polemik penertiban aset Pemprov Jatim di Kota Kediri. Kita sapa dulu Mas Pulung yang sudah hadir. Di sini sudah ada bersama kita Bapak Putut Suharto, perwakilan warga Mojoroto. Ya, selamat malam. Malam, terima kasih. Sekaligus juga kuasa hukum warga yang mendampingi Pak Agustinus Jehandu SH. Pak Agustinus, selamat malam. Selamat malam. Dan juga kita mengundang Pak Suryo Handoko, Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak. Malam Pak. Dan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hadir Bapak Putu Astawa dan Bapak Aryansa. Pak Putu, selamat malam. Pak Aryansa, selamat malam. Kita juga mengundang dari pihak RSUD Daha Kota Kediri namun berhalangan hadir pada malam hari ini. Mas Pulung, kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya ya supaya lebih luas lagi untuk ngomongnya. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Bu Agnes, Ya. semua orang juga pengen tahu ceritanya kemarin itu ada apa sih gitu. Ya, secara singkat langsung ke Pak Putut. Pak Putut, ini apa yang diminta oleh warga dan berapa lama warga bisa ada tinggal di lahan aset Pemprov? Iya, mulai masalah muncul kan 2015 saat SK Gubernur itu muncul. Tetapi kita hanya berharap sederhana saja, sebenarnya warga itu hanya minta ganti rugi bangunan rumah itu yang susah payah keringat dari mulai proses awal sampai saat ini 23 berarti 38 tahun dengan perjalanan itu. Jadi dulu warga dapatnya lahan aja? Ini Lahan. gimana? Kronologis dapat lahannya ini gimana? Yang kronologisnya berarti dimulai tahun 84, bukan 84 itu tanah kosong, di sana pekarangan kosong, karena tanah negara. Kemudian beberapa staf PU dia menempati di sana untuk melakukan kegiatan. Karena tanah negara, setelah itu beberapa bapak ibu staf PU diajak dinas PU provinsi untuk mengukur, memetakan untuk diajukan hak. Oke. 86 turunlah serikat hak pakai, tapi peruntukannya untuk pembangunan perumahan PU, seperti itu. Tetapi proses waktu berjalan tentu Bapak Ibu kan butuh tempat tinggal. Maka dia mengajukan izin menempati, kemudian juga berkembang tahun berjalan itu juga ada retribusi. Bahkan beberapa warga taat, dia izin mendirikan bangunan dari Pemkot juga ada, seperti itu. Dan semuanya berjalan baik-baik saja sampai 2015 itu muncul karena ada rencana pembangunan Kusta itu, seperti itu. Jadi yang kita pastikan bahwa tanah itu sekali lagi tanah negara dan dibangun di tanah itu adalah keringatnya sendiri. Jadi kita dari awal sebenarnya hanya minta perhatian ganti rugi bangunan itu saja. Jadi yang namanya di luar itu perumahan PU itu salah. Tidak begitu, itu salah. SK pun juga begitu. SK itu muncul seolah-olah disampaikan tanah di sana kosong, tidak ada penghuninya, tidak dimanfaatkan. Itu tidak. 2015 itu SK apa Pak? SK Detailnya? Gubernur yang mengatakan bahwa tanah di sana kosong dan tidak dimanfaatkan, seperti itu. Kemudian dialihkan ke Kemudian Karena kan itu kan awalnya dialihkan dinas ke PU. Nggih, dialihkan ke Dinas Kesehatan SEGI untuk pengembangan Rumah Sakit Dausada itu. Ini yang memulai muncul masalah dari situ. Karena yang selama ini ditampilkan itu lebih banyak SK Gubernur itu saja untuk mengakuisisi terkait dengan dasar pengembangan usada. Sementara proses riwayat nasib warga perikatan di situ sama sekali tidak muncul. Apa yang disampaikan direktur itu sebenarnya tidak benar seperti itu. Mereka ini ada beli-belinya. Jadi semuanya baik-baik saja. Cuma 2022 tanggal 15 bulan Desember inilah kemudian menggandeng Kejaksaan Tinggi sebagai pengacara negara. Kemudian dia melakukan sesuatu yang sangat masif dan ini membuat warga itu kaget luar biasa. Jadi bukan kesadaran, tidak. Bagaimana dengan tim gabungan sebanyak itu, dengan masih begitu, kemudian mereka Bapak Ibu yang sudah renta, asam urat, kolesterol seperti itu. Taunya dia tidak ngerti, dengan begitu taunya hanya takut begitu. Makanya dia pretel. Yang tinggal di sana ini memang dari dari keluarga yang memang karyawan PU ketika itu? Iya, semuanya berawal dari apa? Dari semuanya keluarga PU. Dulu kan belum otonomi, namanya PU. Ada PU Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, itu. Di sana. Tapi yang dikatakan oleh dari rumah sakit tadi ada teguran, ada
peringatan itu sudah Sosialisasi. pernah sosialisasi juga, Pak. Ya, proses itu tentu kan kita sudah melakukan dialog hampir mungkin 9-10 kali kita bertemu dengan pimpinan OPD Jawa Timur. Yang terakhir tentu di Kejaksaan Kota Kediri situ. Tapi kita sama sepakat, kita warga yang baik. Kita warga yang baik, tolong ini Jawa Timur, mosok seperti model preman seperti itu. Intinya hanya tolong rumah lek nyicil, rumah lek bangun numpuk ini itu ganti rugi lah. Intinya berapa, skemanya pun manut. Dibuat kan manut seperti itu. Tapi kita kan belum pernah diberikan semen duduk untuk berapa, mintanya bagaimana kan begitu. Ya hanya keluar kan begitu. Ini Baik. yang disodorkan kan Tidak ada begitu. ganti rugi sama sekali. Sama sekali tidak. Artinya sudah ada yang Bohong. keluar, Pak? Sudah ada yang pindah atau masih menetap semua di sana? Ya kemarin begitu diserbu seperti itu kan ya kocar kacir semua. Bahkan hari ini mohon maaf saya karena saya yang dituakan di sana. Tadi saya ditanya juga warga itu kemana, yang tidak punya rumah juga saya juga belum tahu, terus barang-barangnya itu ditaruh di mana, karena kemarin itu kita tidak beri kesempatan untuk berdialog dulu dengan pimpinan atau ketua timnya, yang ada gelar pasukan kemudian geruduk sudah melakukan masuk di rumah seperti itu. Oke, kita coba ke Pak Suryo. Ya. Pak Suryo, monggo Pak Suryo, mungkin dari BPKAD ada penjelasan juga. Terima kasih kesempatannya. Ya, izin mengklarifikasi, saya Suryo bukan Kabid Aset, tapi mewakili beliau. Oh, nggih. Mewakili Ya, jabatan Kabid. kami Siap. sehari-hari analis keuangan pusat daerah yang kebetulan membidangi masalah di antaranya masalah keamanan aset ini. Jadi begini intinya, kami ini di provinsi dalam artian menegakkan regulasi, yaitu penertiban dan pengamanan aset yang akan kami manfaatkan untuk pengembangan rumah sakit. Ininya di situ. Dan proses-proses ini udah lama kami lakukan terkait masalah tadi pemberitahuan kepada warga. Sudah lama itu berapa? Dari sejak kapan, Pak? Kalau untuk negosiasi musyawarah dan sebagainya tahun 2014, Mbak. 2014. Ya, 2014. Berarti Kan? sebelum SK keluarnya 2015. Ya, 2014-an di situ ya mulai keluarnya itu. Setelah itu kami jelaskan kenapa aset itu beralih penggunaan dari PU Bina Marga ke Dinas Kesehatan. Memang provinsi dalam hal ini dalam mengelola aset tidak boleh aset itu dikuasai oleh satu OPD tertentu. Harus ada pembagian yang aset kurang itu harus diganti atau dibantu dengan aset yang lain. Oke. Lah kebetulan dari Dinkes ini pada UPD Rumah Sakit Kusta dulu yang nama Kusta Kediri yang saat ini berubah nama menjadi Daha Husada itu mau mengembangkan rumah sakit dari Rumah Sakit Kusta menjadi Rumah Sakit Umum Daerah, dikembangkan area itu sama cakupannya, sehingga dalam pelayanan ini kekurangan mungkin dari segi UGD-nya, lalu segi dari lab-nya, macam-macam dikembangkan di situ. Untuk siapa? Untuk masyarakat Jawa Timur khususnya Kediri, itu daripada pimpinan begitu arahnya. Untuk itu karena kekurangan aset rumah sakit ini, kebetulan tanah kami yang satunya itu berdempetan persis dengan rumah sakit, ini yang diberikan oleh Ibu Gubernur, Pak Gubernur dahulu, Pak Karwo itu kepada Dinas Kesehatan Ceki Rumah Sakit Daha Kediri itu untuk mengembangkan, bukan untuk apa-apa, untuk pengembangan rumah sakit supaya tipenya berubah, kualitasnya berubah untuk masyarakat Jawa Timur khususnya Kota Kediri dan Kabupaten Kediri di situ. Tapi kalau terkait dengan tuntutan warga ganti bangunan itu gimana? Ganti rugi bangunan, karena apakah memang benar Pemprov tidak mengecek lagi kondisi lapangan bahwa dianggapnya lahan kosong begitu? Begini Mbak, kami ini taat asas dan taat hukum. Kami dapat mengganti penggantian ganti rugi atau apa istilahnya itu, yang penting ada prosedur dan aturannya. Kami di dalam hal ini tidak diatur atau tidak ada dalam regulasinya yang namanya itu adalah uang kerohiman. Pernah tahun 2010 ke bawah itu kami memberikan itu, provinsi memberikan ganti rugi kayak namanya uang kerohiman.
Tapi oleh pemeriksa ada ketemuan, tidak boleh. Kami disalahkan. Itu. Yang kedua, kami boleh memberikan ganti rugi tatkala dalam perjanjiannya bunyi. Dalam perjanjian pemakaian tanah tadi itu. Tapi perjanjian itu ada, Pak? Ada. Namanya izin pemakaian tanah, retribusi di situ. Diterbitkan provinsi dalam hal Bina Marga dahulu kepada masing-masing penghuni. Di situ udah terurai pasal demi pasal, ayat demi ayat mengatakan bahwasannya apabila pemerintah provinsi membutuhkan tanah dimaksud, maka pihak penghuni yang membangun rumah ini dengan sukarela untuk keluar dari aset dimaksud. Catatan ya, dengan sukarela. Yang kedua, yaitu membongkar sendiri bangunannya tanpa paksaan. Warga membongkar sendiri bangunan tanpa paksaan. Yang ketiga, apabila dengan sukarela dia yang bersangkutan tidak membongkar, maka provinsi yang membongkar. Itu jelas semuanya di dalam perjanjian itu. Lah makanya dengan dasar itu kami tidak diperbolehkan untuk melakukan ganti rugi. Kalau kami melakukan itu, kami jelas temuan. Baik. Ini Pak Jaksa menemukan kami. Baik Pak Suryo, nanti kita coba langsung confirm juga minta keterangan dari Kejaksaan Tinggi dan juga kuasa hukum tuntutan dari warga. Kita rehat dulu sebentar. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Bu Agnes, kita udah dengar dari Pak Putut selaku warga, juga Ya. kita udah dengar dari Pak Suryo selaku dari BPKAD. Pemprov. Kita coba cek juga dari Kejaksaan seperti apa ini melakukan eksekusi juga nih yang ada di lapangan. Pak Putu, monggo. Nanti didampingi Pak Aryansa. Secara singkatnya bagaimana Pak akhirnya? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dapat saya sampaikan, kami dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bidang perdata sesuai dengan tupoksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha. Dapat saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan dari bidang BPKAD provinsi, bahwa aset itu adalah milik Pemprov dan ini sudah diakui oleh masyarakat. Nah, tadi Pak Putut sudah menyampaikan, saya mau tanya, Pak Putut ini sebagai pemegang SIPT atau mendapatkan peralihan dari yang pertama gitu loh. Itu Bapak megang pertama atau peralihan? Saya dari warga. Ya dari warga. Bapak mendapatkan SIPT dari? Ya dari warga. Dari warga. Itu Bapak nggak tahu yang sebenarnya, karena yang mendapatkan SIPT itulah 26 warga, 23 warga. Sedangkan beliau ini kan mendapatkan dari warga itu, mungkin beliau nggak tahu apa perjanjiannya dengan Pemprov, warga yang penerima pertama itu loh. Sehingga beliau kan minta ganti rugi, padahal kenyataannya, sebentar loh, saya ngomong dulu. Enggak, karena jenengan klarifikasinya enggak benar begitu. Ya. Saya ada loh suratnya. Saya juga ada. Pak Putu sebentar, Pak Putu mungkin apa perjanjian yang kepada, karena ibaratnya mungkin ini generasi kedua gitu ya. Pemprov kepada penerima SPT, apa yang tadi disampaikan oleh dari BPKAD, bahwa masyarakat pegawai ya yang menempati tanah tersebut, apabila sewaktu-waktu lahan tersebut diperlukan untuk pembangunan untuk kepentingan umum, maka dengan masyarakat yang menempati harus dengan sukarela menyerahkan. Apalagi ini aset ini akan digunakan untuk kepentingan umum, untuk perluasan rumah sakit. Tapi untuk semua nama pemegang SIPT itu apa sudah tercatat, Pak? Sudah ada datanya semua. Sedangkan beliau ini nggak sebagai, dia menerima dari masyarakat gitu loh. Benar Pak, jenengan itu kan yatimnya, tapi tidak tahu riwayatnya di sana kan. Saya dari riwayat atas nama Putut saya ada Pak. Setiap tahun saya bayar retribusi Pak. Ya tapi Bapak mohon maaf. kan menerima dari
Bukan Pak, ini saya langsung dari ini keluarga ada loh Pak. gininya, gitu Yang loh. di sana itu mulai istri, anak, ya itu seperti itu, keluarga. Tidak jauh dari situ. Ya, Dan ya, dapat saya nggak tahu. sampaikan, Loh, Bapak nggak tahu. SIPT ini kan sudah Bapak kan tidak berakhir akan dan terima tidak Pak, diperpanjang saya tanya, lagi. Pak, jangan tahu tanah negara itu bagaimana? Kalau pengelolaannya, kalau aturan regulasinya tanah negara bagaimana? Gini ya, Loh, enggak, Oke. jelaskan mereka dulu, Pak, di tanah sana negara itu bagaimana? sudah mengaku Ini hak bahwa pakai ini loh, Pak. Hak pakai loh, Pak. Baik. Hak pakai. Sama Pak. Pak Putut Ya, sebentar. ini hak pakai. Saya boleh Bukan hak karena milik, hak pakai, Pak. Jeh. Sebentar. Ini mungkin untuk mendengarnya saya coba sebentar ke Pak Agustinus. Pak Agustinus, sebenarnya apa yang diminta oleh dari warga? Karena penjelasan Pak Suryo kemudian dari Pak Putu ini mengatakan bahwa sudah jelas kalau memang tanah negara maka harus diserahkan sukarela ketika negara membutuhkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Saya sangat tertarik dengan judul yang ada di layar, Hukum di Tengah Kita. Supaya masyarakat dari Sabang sampai Merauke tahu persis hukum yang mau kita tegakkan itu sesungguhnya seperti apa. Beberapa menit yang lalu baru saya tahu, ternyata Pemprov mengalami kebuntuan. Jika punya etikat baik untuk memberi uang kerohiman atau untuk memberi ganti rugi, kesulitan mereka adalah dasar hukum. Saya hadir di situ. Oke. Supaya ada produk hukum. Lalu menghentikan segala hiruk pikuk yang sudah terjadi beberapa tahun malah Pak. Lalu saya masuk dengan cara gimana? Ajukan gugatan tuntutan ganti rugi. Supaya hentikan semua hiruk pikuk yang dibawa. Tunggu putusan pengadilan. Oke. Kalau Ini kita mau menegakkan hukum harus seperti itu. pengadilannya nanti dimulai sidang nanti 7 Juni. Besok Besok tanggal ya. 7 Juni. Dan saya yakin Pemprov, gugatan saya itu tergugat pertamanya adalah pemerintah Republik Indonesia, CQ, Gubernur Jawa Timur. Mengapa Gubernur ada alasannya? Kalau nanti butuh keterangan saya siap. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa gugatan ini akan memberikan jawaban buat warga? Ya memang hak warga untuk mendapatkan ganti rugi. Mereka warga negara yang baik, sila kedua, sila kelima. Meskipun itu tanah milik negara. Tapi mereka masuk bukan sebagai penghuni liar. Itu bukan bangunan liar. Tapi kalau Ya. dasar hukumnya adalah perjanjian tadi Pak, sukarela. Perjanjian apa tadi? Perjanjian ICPT ya? itu masih bisa diperdebatkan oleh karena ketika ini perlu dicatat Pak, ketika peruntukan tanah itu beralih kepada dinas kesehatan, tidak ada perjanjian. Yang ada adalah perjanjian ketika Pemprov peruntukan tanah itu untuk PU. Ini secara hukum kan masih bisa diperdebatkan. Tapi saya tidak mau masuk ke ranah itu. Oleh karena itu wewenang hakim. Yang saya mau perjuangkan betul supaya hukum ini ditegakkan sebagaimana mestinya. Kita harus patuh kepada hukum. Gugatan resmi sudah dimasukkan. Tindakan kemarin itu mempertontonkan perlakuan negara, ya kan? Secara sewenang-wenang, tidak manusiawi, memperlakukan warganya sendiri. Sedih saya. Saya sedih. Coba, apakah penertiban kemarin itu efektif? Sama sekali omong kosong. Nol. Oke. Apa argumentasinya? Yang mereka tertibkan apa? Barangnya warga. Barangnya warga apa? Dikeluarkan. Tidak tahu dibawa kemana. Kemudian warganya disuruh pergi, polis lain. Efektif ini. Padahal topiknya adalah tertibkan bangunan. Bangunan masih utuh, Pak. Sampai dengan detik ini. Oke, baik. Itu. Kita coba kembali ke yang ada di lapangan Pak Putu dan Pak Aryansah. Ini kan apa mungkin? Maksudnya ini gugatan sudah diajukan, tapi eksekusi tetap dilakukan. Apa tidak menunggu dulu atau gimana alur di lapangan? Maaf ya, J. saya dilampaikan. Ini bukan eksekusi, ini penertiban. Penertiban, J. Nah, biar berbeda ya, jangan disamakan. Yang Stop dulu. bangunan atau barang yang Ya, ada dalam sebentar bangunan. Pak. Kita dengar penjelasannya Pak Putu dulu. Silakan. Oke, satu-satu. Siap. Kita ini penertiban, bukan eksekusi. Nih. Ya. Kita ingin menertibkan aset milik Pemprov. Apalagi aset ini akan dipergunakan untuk kepentingan umum. Dapat saya sampaikan, dari 26 warga, itu banyak yang sadar loh. Oh enggak. Dengan sendirinya
keluar bahwa ini dia mengakui, oh ini aset ini, termasuk beliau ini juga mengakui bahwa ini aset ini, dia minta ganti rugi bangunan, gitu. Seperti apa yang disampaikan dari Pak bagian aset, dasar hukumnya untuk memberi ganti rugi kerugian apa? Nggak ada. Makanya saya muncul. Sebentar. Nanti Maksudnya, Mungkin sebentar. Mungkin kita bisa Maksudnya ada yang sadar itu artinya memang ada warga yang Ada. tidak melakukan penolakan Ada yang- terhadap penertiban itu. Ada, udah keluar. Karena dari sebelumnya kita udah melakukan sosialisasi. Keluarnya kemarin atau sebelumnya? Sebelumnya sudah keluar. Sebelum udah Oke. keluar karena kita udah tim gabungan turun. sebelum ini udah keluar. 70 Kita tim melakukan gabungan sosialisasi. kejaksaan ini turun. Makanya, Membuat seperti gerak apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Ini biar utuh. Tidak kemanusiaan. Kita Kalau kita sosialisasi ingin loh. memperdebatkan, tetap Kita udah memberikan bahwa ada di sana Tidak ada. masyarakat yang kok kita Nggak kasih bisa, tempat Pak. terus loh. Tapi kalau terkait dengan gugatan yang diajukan, tidak penertiban dihormati. memang tetap harus Sah-sah Kita tidak saja. menghormati ini. Oke. Disinilah Sah-sah aja. kekecewaan saya. Seharusnya 2 hari. prosedur ini prosedur hukum loh yang saya jalankan. Tujuannya supaya Pemprov mempunyai dasar untuk memberi uang kerahiman. Tunggu putusan hakim. Kenapa ngambil Oke, tindakan sendiri? kalau gitu berarti pertanyaan begini, apa yang menjadi dasar melakukan penertiban ketika gugatan sudah diajukan 23 Mei, Makanya, betul ya? iya. 23 Mei ada gugatan yang maju. 24 Mei. Oh, Saya 24 Mei, daftarkan oke. 24 Mei. Apa yang menjadi dasar penertiban ini langsung dilakukan kemarin? Apakah memang pembangunan itu Bukan terburu-buru langsung, atau enggak. bagaimana? Kita dari beberapa bulan sebelumnya udah sosialisasi. Sudah dijadwal kemarin berarti? Udah lama tuh. saya kan di situ. Udah Sebentar Pak, sosialisasi sebentar Pak. Saya bahwa Gugatan saya. di tanah Mereka ini sudah tanah terima milik sebelum Pemprov ini tanggal akan 5 dibangun kemarin. untuk penunjang Dengan kesehatan. adanya gugatan Oke. ini hentikan semua aktivitas. Ini baru kita menghormatin hukum. Oke, baik Pak. Sebentar, kita juga Saya mesti mau mendengar. menegakkan hukum. Bapak mau ngomong silakan, Bapak ngomong dulu. Oke, Sadarkan dulu. kita lihat dulu saja kalau begitu ya biar lebih rileks ya. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Ya. Ini kita udah masuk segmen yang 4 dan bentar lagi memang selesai. Dan tadi beberapa kali Pak Putut memang ingin ngomong sesuatu. Ya, Mungkin monggo kita- Pak Putut menyampaikan, mengkonfirm apa yang tadi disampaikan oleh pihak kejaksaan dan juga Pak Suryo. Jadi saya sekali lagi menyampaikan yang jelas saya hanya prihatin saja terkait khususnya pihak Pemprov dan Kejaksaan ini karena kondisi yang disampaikan sebenarnya tidak banyak sesuai yang fakta di lapangan. Mereka itu yang disampaikan DIR itu juga tidak berarti terus dengan sendiri tidak, karena tim gabungan itu turun tiba-tiba kemudian masuk ke rumah door to door begitu, walaupun betul SOP-nya peringatan bla bla begitu, tetapi bagaimana dengan kondisi mereka yang asam urat kolesterol sepuh-sepuh itu kan drop kan begitu. Ini satu syarat itu. Yang kedua tadi sampaikan juga bahwa kemarin waktu saya berhadapan itu ini Pak Arya ada, kita hanya minta diberi kesempatan, bahkan beliaunya saya minta untuk menjelaskan, bicara sedikit saja Pak, yang ada apa, mingkem, ini Pak Arya, mingkem, tidak berbunyi seperti itu. Apa yang Bapak minta apa? Ya, ini Penjelasan apa? menjelaskan bahwa ini Pak mohon ditunda untuk rentan karena apa, terjadi gesekan di lapangan, karena dia masyarakat sudah menghadang, dan teman-teman PMI juga dari awal juga membantu ada itikat nurani seperti itu. Yang juga yang saya prihatin, saya kasih lagi, nomor pokok perkara sudah saya sampaikan di depan beliaunya itu, bahwa tanggal 7 Juni tergugat 1-2 itu sudah hadir besok di Kejaksaan Kota Kediri. Levelnya tanggal Di 5. pengadilan. Ya Di pengadilan Kota Kediri. Ini tanggal 5. Apa sih beratnya Pemprov dengan memperlakukan warga hanya ngenteni tok, dan proses hukum kita tunggu putusan apapun kita akan taat. Seperti itu. Ini yang tidak ketemu. Saya hanya prihatin itu saja. Tapi artinya surat sosialisasi sudah pernah ada juga Pak ya? Dan Sudah. tahu akan ada penertiban seperti ini Pak? Jadwalnya benar kemarin, tanggal kemarin penertiban. Iya, memang. saya Memang sudah diinfokan ya? Iya. Kenapa? Tadi sampaikan Pak Arya memang banyak penertiban karena terkait dengan perda bla bla begitu Permendagri 19 2016. Oke. Tapi yang saya sampaikan tadi bahwa mereka hadir di situ itu ada izin pemakaian, ada retribusi, kemudian juga beberapa ada IMB, kemudian 38 tahun di sana, kemudian bagaimana kalau ngomong pemerintah mau punya kaitannya program itu. Mohon maaf, ini kan ngomong jangka panjang juga. Apakah tiba-tiba langsung bangun rumah sakit tak jaluk begitu? Apakah potret seperti itu kalau merencanakan suatu dokumen yang namanya pemerintah? Kecuali kalau saya warga, kita tidak punya seperti itu. Tapi yang jadi tanda tanya, bagaimana jarak 2 hari ini tidak memberi kesempatan? Apa sih ruginya? Sekali lagi,
Apa ruginya? Hanya menunggu 2 hari. Bahkan nanti kalau putusan itu warga kalah, kita akan taat. Samina wa atona. Kita akan ikuti. Dan itu, tetapi mereka tidak dengar. Kupingnya budek semua. Pak Putut, ini yang tinggal di sana, karena tadi Pak Putu menyatakan bahwa mungkin sudah berubah begitu ya. Ini yang generasi pertama atau generasi kedua yang tinggal di sana atau gimana? Kalau yang generasi pertama berarti kan staf-staf Bapak PU itu sebagian sudah meninggal. Ada yang satu Pak Tumijan sekarang mungkin kondisinya sakit karena banyak meninggal. Yang ada, mohon maaf, ini saya juga bawa ibu-ibu yang janda itu, yang kolesterol asam urat itu. Selebihnya adalah anak. Yang ini saya tidak tahu ikut kemana. Ya paling-paling kan mesti ke keluarga. Atau mungkin belum punya rumah yang mesti lari kemana ikut keluarga atau mungkin numpang saudara kan begitu. Dan para penghuni itu apakah memegang surat perjanjian itu dan membacanya, Pak? Kalau memegang, iya, saya akui iya. Tetapi sekarang ini yang jadi masalah, saya tanya, jangka 38 tahun dan itu dari keringat sendiri, ini yang harus menjadi digarisbawahi. Sekarang kalau ini yang memperlakukan masyarakat marga apa seperti itu? Itu rumah-rumah di sana ada yang diperjualbelikan atau mungkin dipakai buat usaha Pak? Artinya berbeda dari perizinan awal. Misalnya rumah-rumah di sana warga dapat dengan saya hanya mengatakan bahwa rumah itu bukan perumahan PU. Kalau perumahan PU mungkin saya yang pertama untuk mendorong masyarakat kita harus patuhi pemerintah. Dalam ini Pemprov. Bahwa rumah itu dibangun itu atas keringat jerih payah sendiri. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan. Itu adalah perdata, jerih payah sendiri. Ini yang harus digarisbawahi begitu. Bukan perumahan PU, bukan. Hanya tanahnya, tapi kita ngakui, silakan. Itu pun tidak pakai. Dan itu pun peruntukannya untuk pembangunan perumahan 38 tahun. Mereka tidak hadir membangun. Makanya itu bangunannya masyarakat sendiri. Apa tidak bisa nyontoh yang kasus Pertamina Pelumpang Jakarta kebakaran? Itu liar, Pak. Tapi masih dimanusiakan, mereka diatur dicarikan tempat. Oke, baik Pak. Saya coba ke Pak Suryo dulu sebentar. Pak Suryo, ini peralihan dari PU ke Dinas Kesehatan ini gimana Pak? Ya, begini. Jadi PU Bina Marga yang selaku pengguna barang milik daerah itu sudah menyerahkan dengan problematikanya kepada Dinas Kesehatan yang digunakan untuk pengembangan rumah sakit. Dan sesudah perjanjian izin pemakaian tanah itu untuk rumah. Awalnya? Untuk rumah bagi pegawai PU Bina Marga. Yang waktunya kalau saya lihat dalam perjanjian 3 tahun. 3 tahun dapat diperpanjang. Oke. Dalam perkembangannya yang kami lihat, kami evaluasi di sana itu dengan retribusi pemakaian kekayaan tanah tadi itu sebesar kalau nggak salah itu 215 kalau satu tahun itu. Ribu. Iya. 14.000. 14.000 ya. 14.000. Iya. Itu disewakan sekarang ini satu orang mempunyai izin tadi itu 6. Jadi satu orang punya izin 6. Dibeli sampai dengan 6 rumah. Dibeli semuanya untuk kos-kosan, untuk usaha ayam geprek atau siapa itu ya, saya lupa itu, mie gacuan, lalu tempat untuk usaha kursus, bimbel macam-macam itu 6. Berarti sudah melanggar berubah dari perjanjian gitu. Iya, makanya itulah provinsi tidak memperpanjang karena Dinas Kesehatan dalam hal ini adalah rumah sakit Dahusada tidak menyewakan, tapi untuk mengembangkan rumah sakit. Untuk itulah tahun 2014 itu dilakukan sosialisasi. Coba segera pindah, ya. Ini kami kembangkan untuk rumah sakit yang lebih luas untuk masyarakat Kediri. Dan coba di tahun 2014 atau 2015 itu berarti sudah ditunjukkan bahwa peruntukannya untuk pengembangan rumah sakit. Sudah. Dengan anggaran ini tahun ini mundur lagi sampai dengan tahun 2023 ini. Kami nggak bisa, Pak, mundur terus. Sedangkan kebutuhan masyarakat di sana itu mendesak untuk kesehatan. Nggak bisa mundur terus sebenarnya kapan? Awalnya kapan? Sesuai dengan perencanaan dari rumah sakit ya 2016 itu. 2016 itu sudah seharusnya sudah buat DED sudah. Karena gagal mundur lagi. Gagalnya karena memang persoalan ini kah atau ada masalah lahan ini nggak tuntas. Akhirnya dengan desakan-desakan MCP KPK atau Korps KPK, kami didorong
agar cepat menyelesaikan ini. Oke. Nggak ada, boleh ada pembiaran. Oke. Nggak ada yang mengatakan kebal hukum, nggak bisa. Oke, Pak, sorry Pak, izin, Pak Suryo. Jadi izin yang awal itu memang tanah kah? Ya. Atau karena kan tadi tujuannya untuk membangun rumah. Nah, membangun rumah itu kan diserahkan kepada karyawan PU ketika itu kah? Atau dinasnya sendiri yang membangun? Karena dari tadi dikatakan bahwa Ini tanah. Hanya memberikan izin tanah, lalu yang bersangkutan membangun. oh, berarti yang membangun bangunannya adalah warganya? Iya. Warga sendiri. Sepanjang tanah itu belum dibutuhkan oleh provinsi. Ya, catatan ya, sepanjang tanah belum dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, dalam perjanjian bunyi, warga bersedia keluar dari rumah itu dan membongkar sendiri. Dan memang tidak ada aturannya terkait dengan bangunan yang sudah berdiri di atasnya? Oh, nggak ada diatur di situ. Dan kebutuhannya juga tidak tertulis, Pak. Maksudnya hanya kebutuhan untuk apa? Pokoknya Beliau Pemprov sadar, butuh, Pak. Beliau sadar kalau itu rumah itu dia dibangun dan dia akan sadar akan keluar. Ya. Dengan resikonya itu. Baik, Pak Suryo. Bu Siap. Agnes, ini ternyata ada beberapa teman-teman yang melihat di rumah dan memberikan komentar lah gitu ya. Yang pertama adalah dari Mas Rizky di Surabaya. Kalau memang tidak memiliki surat tanah kepemilikan, sudahlah jangan minta menangnya sendiri. Kemudian dari Mas Rozi, kalau negara ngasih ganti rugi, apa gak bahaya ta? Apa gak kena KPK gitu ya. Kemudian dari Mbak Ririn di Kediri, semangat saudaraku pejuang keadilan, semoga hasilnya sesuai harapan dan selalu sehat. Oke, sebelum nanti ke Pak Agustinus, Pak Putu atau Pak Aryansah mungkin kembali menjelaskan kenapa tidak mau nunggu sebentar tentang gugatannya ini. Kenapa kok tetap memaksakan kemarin? Saya pakai bahasa memaksakan begitu ya, karena memang ini yang digunakan tadi. Oke, terima kasih. Yang digugat oleh mereka itu adalah itu kan ganti rugi bangunan itu loh. Sedangkan sudah jelas-jelas di perjanjian itu bahwa apabila tanah itu diperlukan untuk kepentingan umum, mereka dengan sukarela harus menyerahkan. Karena dalam perjanjian itu mereka tuh udah tahu perjanjian itu kan lamanya cuma 3 tahun. Semestinya masyarakat sana tahu, oh perjanjian 3 tahun semestinya harus membangun rumah yang sederhana. Enggak seperti sekarang rumah lantai 2. Dan saya dapat sampaikan bahwa yang mendapatkan SPT itu ini 23 orang, ini nama-namanya. Tapi enggak ada namanya Pak Putu di sini loh. Yang menerima SPT asli. Iya, nggak ada. Sudah meninggal. Gimana? Nah, sekarang dasar Bapak dapat itu dari mana? Dari keluarga kan. Bapak keluarga siapa di sini? Ada Pak Sumati di situ. Coba Bapak cek sebagai ahli waris. Lah, iya, ada keluarga. Coba Pak Sumati ada di kapling itu. Terus Bapak pada saat mendapatkan tanah di sana itu, apakah Bapak udah dijelaskan ini loh perjanjian dengan Pemprov bahwa ini? Iya, saya memang tahu. Tetapi yang harus Bapak catat bahwa kalau kita kembalikan bahwa hak itu berbentuk, saya lihat hak pakai, Pak. Di situ sudah jelas peruntukan untuk pembangunan perumahan PU. Bicara peruntukan pembangunan PU berarti APBD. Benar kan? Berarti APBD. Tetapi setelah hak itu diberikan 38 tahun ternyata tidak hadir perumahan itu. Yang hadir adalah diberi kesempatan warga untuk bangun dengan bukti izin diberikan tempat di situ, muncul ada IMB dari Pemkot, iya, iya bukan berarti, tetapi sekarang kalau jangan bahasa penertiban, sekarang ini izin mendirikan bangunan, coba di definisi itu jelaskan Pak Putu, ya itu. Tetapi dari ini saya hanya menyampaikan, yang sekarang itu jadi pertanyaan publik adalah kenapa kita sudah mohon-mohon kepada panjenengan kemarin di lapangan dengan mohon maaf pada saat warga ini sedang menjerit. Pada saat ketakutan, jenengan dengan tenang-tenangnya minum makan dengan para pejabat yang lain mempertontonkan seperti itu luar biasa. Tetapi yang dicatat hanya memohon tolong Pak, ini kan sudah masuk di gugatan di Pengadilan Kota Kediri. Hanya selisih somben 2 hari, hari Rebo tanggal 7 di sana. Mari kita ikuti, kita hormati sana. Tunjukkan bahwa kita taat pada aturan, memberikan contoh pada masyarakat yang baik. Bukan seperti ini. Dapat sampaikan, Bapak bilang hanya 2 hari. Ini loh, dari bagian aset udah menyampaikan, itu dari tahun 2014 lah, udah menyampaikan. Gitu loh. Itu kan prosesnya, saya ngakui Pak. Ini kan sudah masuk semestinya udah kita lihat dulu sebentar. Kita lihat dulu, nanti Pak Agustinus ya akan menjawab juga. Kita lihat dulu sebentar. Di tengah
segmen terakhir kita sadar bahwa acara ini tidak menyelesaikan masalah. Ya. Paling nggak kita ingin tahu harapan lah Bu. Betul sekali, dan kita juga menunggu nanti update-nya seperti apa besok begitu ya. Pak Agustinus sebagai kuasa hukum, monggo apa yang bisa disampaikan, dan kalau boleh tahu Pak, apakah memang Pak Agustinus ini baru dikuasakan oleh warga begitu, karena tadi sempat disampaikan Pak Putu dan Pak Surya sudah dari 2014 begitu ya. Kalau memang mau mengajukan gugatan perdata, kenapa tidak dari tahun-tahun sebelumnya begitu? Kenapa ketika menjelang penertiban? Oke. Terus terang aja. Jadi saya mendapat kuasa mendadak. Oke. Jadi saya hanya punya waktu 2 hari untuk menyusun gugatan, tanggal 22-23, tanggal 24 saya daftarkan. Itu jawabannya. Kemudian sebetulnya saya mau sedikit menyinggung tentang SK Gubernur yang 2015. Itu sebetulnya SK itu sumber dari segala penyakit hiruk pikuk selanjutnya ini. Kenapa? Di dalam konsideran bagian menimbang huruf A, lahan itu diposisikan sebagai lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Padahal secara kasat mata di situ ada bangunan, ada warga. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada tahun 2016 setelah ada SK itu, kan ada serah terima dari PU ke Dinas Kesehatan. Celaka lagi, di dalam berita acara serah terima, sertifikat hak pakainya itu berbeda antara yang di SK Gubernur sama dengan yang di berita acara. Di berita acara nomor 15, sementara di SK Gubernurnya ini nomor 16. Oke. Itu yang kedua. Jadi intinya SK itu sebenarnya menurut Bapak bermasalah juga begitu ya? Apakah itu juga nanti akan ada rencana digugat juga kah SK-nya? Dipertanyakan juga kah? Saya berusaha agar kepentingan umum ini cepat terakomodir sesuai dengan harapan Pak Putu. Tetapi selesaikan ini secara kondusif. Kita serahkan sepenuhnya lah kepada hakim. Toh nanti kalau besok hari Rabu itu semua para pihak hadir kan masuk mediasi toh Pak. Langsung mediasi, sepakat selesai. Baik Pak, kita tunggu nanti besok perkembangannya seperti apa. Ini ada yang nanya juga di line WhatsApp, bukti kepemilikan berupa aset oleh Pemprov apa sertifikat, apa tercatat di buku aset atau neraca atau beraca, Pak Suryo? Iya. Jadi tanah itu sudah bersertifikat Mbak, milik Pemprov Jawa Timur. Oke. Dan dicatat dalam neraca kekayaan daerah yang setiap tahun dilaporkan kepada anggota Dewan yang terhormat di Indrapura. Jadi itu legal, formal milik Provinsi Jawa Timur. Sah itu milik provinsi. Langsung dijawab. Ada ya, sudah ya catatannya di situ ya. Nanti juga mungkin akan disampaikan juga di pengadilan. Pak Putu, monggo dari Kejaksaan yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Negara kita negara hukum. Sah-sah saja dari teman-teman warga untuk menggugat. Karena yang digugat ini adalah ganti rugi, bukan masalah tanah. Oke. Dulu. Tadi Bapak ini kita ada waktu loh. Janganlah ini mau menang sendiri. Monggo sebentar Pak Agustinus, monggo Pak Putu. Monggo lanjutkan. Waktunya juga mepet ini soalnya Pak. Monggo Pak Putu. Nanti kita akan ya di pengadilan lah kita berargumentasi. Sebetulnya ya kalau itu Pak Agustinus sebentar Pak. Kemarin ini tidak menghalangi untuk penertiban. Oke, artinya gugatan menurut Pak Putu tidak pengajuan gugatan tidak menghalangi jalannya penertiban karena begitu ya. Karena kan ganti rugi. Oke, pasca penertiban. Karena hasilnya nanti kan apa putusan pengadilan untuk ganti rugi ya kita ganti rugi. Pak, ini kan yang ada di lapangan mungkin masih ada. Apakah nanti juga ada planning penertiban berikutnya kah atau bagaimana, atau memang ini masih di hold dulu sambil menunggu gugatan atau gimana? Kan sudah selesai. Sudah selesai. Sudah tidak. Sudah kita belum, bangunannya masih utuh. Yang dikeluarkan barang sama orang. Barangnya di mana ya? Itu warga-warga yang taat hukum, yang sadar sudah sebelumnya. Mungkin ini ada beberapa yang nggak sadar. Padahal itu kan untuk kepentingan masyarakat Kediri itu loh. Tapi yang pasti ada solusi ya buat warga ya. Dari Pemprov ada solusi ya buat warga ya. Kemana gitu ya? Kemarin pun itu ada yang mahasiswa-mahasiswa yang kos di sana itu udah kita kontrakan loh. Ada ya fasilitasi ya. Oke, baik. Ada yang mau saya tambah. Saya butuh waktu 2 menit saja. Habis Pak waktunya Pak, karena saya harus Pak Putut Pak. Sebentar. Sebentar, saya 1 menit aja, setengah menit aja lah. Tadi sudah dikatakan ada kebuntuan, nanti kalau beri uang kerahiman ataupun ganti rugi akan diproses oleh BPK atau KPK. Ya kan?
Kalau putusan pengadilan menyatakan mereka dikasih ganti rugi 1 peser pun, sah kan? Ya, Ya. berarti nunggu nanti. Berarti kan nunggu putusan pengadilan juga kan? Oke, makanya ini juga pemerintah juga mungkin menunggu itu. Pak Putut, monggo. Justru Terakhir, saya Pak Putut. tampilnya itu di tengah tadi seperti judul itu. Ya. Oke, Pak Agustinus. Pak Putut, seberapa yakin Pak bahwa ini ganti rugi akan diberikan karena mau tidak mau sekali lagi itu adalah tanah negara? Iya, saya percaya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena kemarin itu kita sudah RDP di Komisi A bersama OPD seperti itu, dan mereka disampaikan sebagai warga yang baik, disampaikan kepada pimpinan rapat apabila warga harus menempuh melalui pengadilan untuk mencari hak termasuk ganti rugi, maka eksekutif harus menghormati. Mereka biro hukum siap. Ini kita saksikan semua, itu betul. Kenapa Pak Agus baru? Saya dari awal percaya tidak sampai di proses itu di pengadilan, makanya memang saya sepakat sudah. Saya percaya dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur karena posisinya sudah seperti ini, maka barulah saya untuk jadi dulu berharap selesai begitu ya tanpa melalui nanti meja ada hijau. perkembangan seperti itu. Baik, ya waktunya sangat-sangat terbatas, ngapunten banget karena mungkin masih ada banyak yang ingin disampaikan tapi nanti kita dengarkan di pengadilan begitu ya. Pasti ada perkembangan dari Ya, kasus ini. oke. Terima kasih kepada pihak IP karena sudah memberikan waktu Baik, sehingga Pak. masyarakat Jawa Timur tuh tahu keadaan yang sebenarnya Oke, gitu loh. baik Pak. Nanti kita update dengan liputan di matur nuwun sangat untuk semuanya yang sudah hadir ya. Kita update nanti di pengadilan ya. Oke, gugatannya seperti apa kita update nanti. Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tiada henti kau bekerja keras, berjuang demi cinta untuk Indonesia. Teruslah bertahan, walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa